Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-626, dengan judul Karya Seni Langka dari Seorang Master. Langsung ke dalam alurnya. Spiritualitas burung ini sangat banyak, tetapi ukurannya hanya 1 kaki. Seluruh tubuhnya berkilau dengan pancaran perak. Mampu memahami segalanya meski masih sangat muda agak menyeramkan. Sepasang mata seperti batu permata hitam yang mengalir dengan pancaran gelap, mengandung ekspresi yang hidup. Si Hao membawanya sambil membaliknya dan melihat-lihat semuanya. Dia kemudian menarik pelangi peraknya seperti ekor yang indah, segera membuat semua bulu berharga itu berdiri tegak, seolah-olah jengkel. Itu akan mempertaruhkan semuanya melawan si Hao. Mengapa amarahmu begitu kuat? Jangan banyak bergerak. Si Hao menjentikkan dahinya, membuat burung kecil yang cantik itu begitu marah hingga melebarkan matanya, terbang ke dalam amukan penghinaan. Si Hao benar-benar menganggapnya cukup menarik dan terus bermain-main dengannya, menjentikkan dahinya dan kemudian membantunya menyisir sayap peraknya yang cemerlang. Dia menemukan ekspresi marahnya sangat lucu. Apakah itu benar-benar burung phoenix perak muda? Makhluk ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Jika itu nyata, maka itu mungkin memicu keributan besar. Tidak ada sekte besar yang bisa duduk diam. Bagaimanapun, ini menyentuh salah satu teknik berharga yang tak tertandingi, teknik misterius phoenix sejati. Tingkat kemampuan ilahi ini cukup untuk disebut tabu, sesuatu yang bahkan raksasa dari alam yang lebih tinggi akan merindukannya. Itu akan memicu keributan besar. Seluruh dunia akan berada dalam keadaan tidak tenang. Mata si Hao terbakar dengan keras. Dia menyeka air liurnya. Jika ini benar-benar Silver Phoenix, maka baginya, ini adalah surga yang menantang keberuntungan. Biarkan aku melihat tulangmu. Dia berkata pada dirinya sendiri. Sulit baginya untuk mencapai kesimpulan akurat berdasarkan penampilan luarnya. Dia mengeluarkan murid ganda untuk dengan hati-hati melihat tulang sebenarnya di tubuh burung muda ini. Weng! Murid ganda itu bergerak, melepaskan cahaya yang tidak teratur. Itu sebenarnya tidak bisa melihat melalui burung muda ini. Ada nyala api perak di sekitar tubuhnya yang terus menyala, memblokir segala sesuatu dari dunia luar. Si Hao kaget. Burung muda ini tampak semakin tidak biasa. Bahkan murid ganda tidak bisa memeriksanya. Itu sangat misterius. Mungkinkah ada harta ilahi bawaan di dalam tubuhnya yang secara otomatis melindunginya, menghalangi yang lainnya? Dia membawa burung kecil ini dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Buka. Si Hao menggunakan suara Dao, melepaskan teriakan ringan. Dia menggunakan kekuatan mental ketuhanannya untuk mencari lautan kesadaran burung muda ini. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia dihentikan lagi. Dahinya bersinar, dan nyala api perak yang terbentuk dari simbol muncul, menyala di sekitar sana. Jika dia mencarinya dengan paksa, kemungkinan besar akan menghancurkan tubuh burung muda ini. Si Hao mengusap dagu bawahnya dan berkata pada dirinya sendiri, itu memiliki simbol dan potensi yang kuat, mampu secara pasif melakukan pertahanan, tetapi tidak dapat secara aktif melakukan metode. Baiklah, kurasa aku harus dengan enggan membesarkanmu di sisiku. Dia mulai tertawa nakal. Jika ini benar-benar Silver Phoenix, maka itu akan sangat menakjubkan. Burung muda itu sangat sedih karena merajuk. Apakah kamu lapar? Aku akan membuatkan makanan. Si Hao menemukan panci dan memasukkan beberapa daging ke dalamnya sebelum mengirimkannya ke burung muda. Sial. Yang mengejutkan adalah dia langsung menendangnya. Gerakannya lancar dan anggun, membalik panci dan mengirimkannya ke wajah si Hao. Apakah kamu memberontak? Si Hao menangkap pot ini dan dengan paksa menjentikkan dahinya. Akibatnya, air mata yang sangat terhina itu mengalir dari matanya.
Itu benar-benar mulai menggiling paruhnya karena marah saat menatapnya dengan marah. Hei, kamu adalah seekor burung, jika kamu tidak makan ini, apa yang kamu makan? Jangan menatapku, katakan apa yang kamu inginkan. Anda tidak punya gigi, jadi jangan menggiling paruh Anda lagi, kata si Hao. Burung ini sangat marah. Ekspresinya hidup, dan matanya yang besar penuh amarah saat membusungkan pipinya. Itu tampak seperti ayam petarung, seolah akan menerkam. Kamu belum punya nama. Biarkan saya berpikir, karena dia akan mengangkatnya di sisinya. Si Hao mulai menggunakan seni penamaan yang dia kuasai. Sebelumnya, saya memiliki beberapa burung dewa yang menguntungkan di sisi saya juga. Saya memberi mereka nama yang terdengar terbaik. Kamu ingin dipanggil apa? Si Hao melihatnya. Burung kecil perak memiliki firasat buruk dan menatapnya dengan segala yang dimilikinya. Big Redbird, Second Baldi, Third Blacky, giliranmu, jadi aku harus memanggilmu apa? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Burung berwarna perak hampir pingsan. Nama busuk macam apa ini? Dia sebenarnya akan melanjutkan dengan penomoran. Perasaan buruknya telah terwujud sepenuhnya. Aku akan memanggilmu si putih keempat agar cocok dengan yang lain, kata si Hao pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengulanginya lagi, merasa semakin puas dengannya. Dia tertawa keras dan berkata, lumayan, di masa depan, ini namamu. Burung kecil itu melebarkan matanya, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Nama busuk ini, benar-benar bukan tipe sederhana yang tidak bisa ditoleransi. Seluruh tubuhnya merinding. Penampilan macam apa itu? Apakah Anda terlalu bahagia atau Anda menjadi bodoh? Untuk apa kau membuat matamu begitu lebar? Si Hao tidak puas, karena dia melihat bahwa burung ini memandang rendah dirinya. Si Hao menyebutnya sebagai Witi keempat. Burung kecil ini tidak akan menyerah bahkan sampai mati, benar-benar mengabaikannya dan bahkan memiliki penampilan yang agak kesal. Terlepas dari apakah itu ekspresi atau kinerja, itu semua mengatakan bahwa nama ini adalah sampah. Baiklah, aku akan membuat pengecualian untukmu. Di antara binatang dewa dan burung keberuntungan yang saya temui, ada dua yang luar biasa. Itu sebabnya saya memberi mereka nama yang berbeda, jadi saya akan membuat pengecualian untuk Anda juga, kata si Hao. Burung kecil perak menatapnya dengan tatapan jijik, tidak percaya bahwa dia bisa menemukan nama yang bagus. Salah satunya bernama Hairy Ball, dan Little Red lainnya. Itu sangat cocok dengan keduanya. Si Hao membual. Burung kecil itu tersandung. Ini benar-benar nama yang mengerikan. Itu terlalu tak tertahankan. Mulai hari ini, aku akan memanggilmu Silver. Si Hao mengangguk puas, merasa cocok dengan burung yang berkedip dengan cahaya perak ini. Burung muda itu secara alami tidak akan menyerah bahkan sampai mati. Nama busuk ini membuatnya gila. Itu langsung mengabaikannya. Namun, di hari-hari berikutnya, setiap kali si Hao mengatakan itu membuatnya merasa seperti sedang mengalami penderitaan. Banyak pembudidaya berkeliling di sekitar tempat ini. Yue Chan, Child of Lightning, Teng Yi, Zhengu dan yang lainnya telah berselisih tangan dengan yang lain, meninggalkan pencapaian pertempuran yang mengerikan dan menciptakan keributan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan wanita berambut perak itu. Akibatnya, mereka mengundang seorang guru ramalan yang sangat terkenal, memintanya untuk membuat ramalan dan menyimpulkan apakah wanita berambut perak itu masih ada di sini, apakah dia melarikan diri atau tidak. Selama beberapa hari berikutnya, suasana semakin mencekam. Selama periode waktu ini, Silver ingin menyelinap beberapa kali, tetapi pada akhirnya, itu selalu diangkat dan dibawa kembali. Perjuangannya sia-sia. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Selama upaya terbarunya,
Ia melarikan diri keluar desa Vermilion, tetapi kebetulan bertemu pertempuran antara Child of Lightning dan individu kuat lainnya. Petir yang menakutkan melintas di langit pegunungan, mengguncang bumi dengan kekuatannya. Pada akhirnya, itu kembali dengan lesu. Si Hao menunjukkan ekspresi kaget. Dia menopang dagunya sambil melihatnya, membuat seluruh tubuh Silver tidak nyaman. Mata besarnya yang indah menatapnya tanpa pamrih. Penampilanmu tidak terlihat normal. Bagaimana jika orang lain menemukan Anda? Biarkan saya membantu Anda mengubah penampilan Anda untuk menghindari memprovokasi bencana, kata si Hao pada dirinya sendiri. Pada awalnya, ketika Silver mendengar kata-kata ini, ia mengedipkan matanya yang besar, merasa bahwa ini adalah sesuatu yang disetujui. Itu bertindak agak tertutup dan juga memasang penampilan seolah-olah akan dengan enggan bermain bersama. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah pembalasan yang intens, karena si Hao mengeluarkan sepasang gunting tulang, mulai menyerang tubuhnya secara acak. Bulu beterbangan kemana-mana, meninggalkan hamparan perak di tanah. Ia berjuang dengan semua yang dimilikinya, tetapi pada akhirnya, itu sama sekali tidak berguna. Bagaimana ini perubahan penampilan yang sederhana? Ini merusak penampilannya. Mata Silver menembakkan api. Semua bulunya terangkat. Itu sangat marah sampai batasnya. Tidak buruk sama sekali. Apakah kamu puas? Segera setelah itu, si Hao berhenti. Dia mengambil cermin tembaga dan meletakkannya di depannya, memungkinkannya untuk memeriksa dirinya sendiri. Saat Silver melihat dirinya melalui cermin tembaga, rasanya seolah dunia berputar, hampir langsung pingsan di tanah. Kemudian, itu langsung melemparkan dirinya ke si Hao untuk mempertaruhkan semuanya terhadapnya. Itu karena bulunya yang indah telah dipotong menjadi kekacauan mutlak. Itu adalah tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Penampilannya berubah terlalu banyak. Dari pendapatnya, sekarang itu jelek sampai ekstrim. Aku akan membunuhmu. Si Hao tampaknya hampir mendengar suara wanita yang menyenangkan, tetapi sangat bingung dan jengkel. Dia berbalik dan mengungkapkan lebih banyak kejutan saat dia melihat ke arah Silver. Bulu burung kecil itu berdiri tegak. Itu terlalu marah. Matanya melepaskan api perak saat menatapnya dengan kejam. Apakah ini tidak cukup bagus? Penampilanmu sebelumnya terlalu eye-catching. Izinkan saya membantu Anda menambahkan beberapa sentuhan akhir. Si Hao tidak memperhatikannya dan mengangkatnya. Kemudian, dengan gunting tulang, suara kili kaca bisa terdengar saat dia menggerakkan gunting dengan gila-gilaan. Jadi, akhirnya, dia mengungkapkan ekspresi bahagia. Dia sangat puas. Dia melempar gunting tulang dan menurunkan Silver, meletakkannya di depan cermin tembaga lagi. Perak tidak berani membuka matanya, karena kali ini lebih parah. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa bulu ekornya yang cerah dan indah serta bulu kepalanya yang paling cemerlang telah dipotong. Tenang, kali ini sangat indah. Saya jamin kepuasan Anda. Jika orang lain melihatmu, mereka pasti tidak akan bisa mengenali bahwa kamu adalah Silver Phoenix. Si Hao berkata dengan percaya diri. Ketika Silver mendengar kata-kata ini, rasanya seperti petir surgawi menyambar. Itu tidak bisa menahannya sama sekali, merasa bahwa hidup benar-benar menyedihkan. Bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan tipe orang aneh biadab ini, yang sangat narsis? Cepat dan lihat, keterampilan saya baru saja keluar dari dunia ini. Kali ini, itu bisa dianggap rapi. Si Hao mendesak. Silver diam-diam membuka satu matanya, merasa terlalu gugup di dalam. Ia tidak tahu persis seperti apa keadaannya. Namun, pada akhirnya, masih tidak bisa untuk tidak melihatnya. Itu karena hampir semua bulunya yang indah telah dipotong. Saat ini, tubuhnya hampir telanjang. Bagi burung kecil yang cantik secara bawaan ini,
seolah-olah dibuang ke lapisan neraka ke-18. Kamu benar-benar tidak memiliki penglihatan apapun, tidak tahu bagaimana mengagumi seni. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia menggoyangkannya dan berkata, tidakkah menurutmu lebih baik kamu terlihat sangat berbeda, terlihat seperti ras lain? Tidak ada yang bisa mengenali Anda. Petik 2. Memang, itu berubah dari Phoenix perak menjadi merpati. Tentu saja, merpati berbulu, kurus, dan jelek. Perubahan itu terlalu drastis. Ini benar-benar pekerjaan yang luar biasa jika saya mengatakannya sendiri. Ini benar-benar kesempurnaan mutlak. Aku benar-benar mengagumi diriku sendiri, kata si Hao sambil tertawa. Dia berpura-pura rendah hati dan berkata, sebuah karya seni langka dari seorang master. Mata perak melonjak dengan api. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakan teknik yang berharga sekarang, atau dia akan membakar orang malang ini sampai dia berteriak kesakitan, melihat bagaimana dia akan bertindak sombong saat itu. Apa? Lumayan, kan? Si Hao bertanya. Benar-benar mengerikan. Samar-samar, suara indah yang membawa kesedihan dan kemarahan terdengar samar-samar. Jangan khawatir, jika Anda menumbuhkannya selama beberapa hari dan menghasilkan beberapa bulu perak, Anda akan terlihat seperti merpati. Kalau begitu, aku bisa membawamu pergi dari sini, dan tidak ada yang akan menyadarinya. Si Hao dengan percaya diri berkata. Kemudian, dia menambahkan, Anda akan segera terbiasa. Saya berjanji untuk menyelesaikan masalah ini dengan gunting di lain waktu. Masih ada waktu berikutnya. Silver benar-benar merasakan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Matanya yang seperti batu permata hitam mendidih dengan api perak, dalam hati bersumpah bahwa ketika ia menghidupkan kembali tubuh aslinya, itu pasti akan melempar si bodoh ini ke gunung dan menekannya selama 500 tahun. Episode ke-627, dengan judul Mencari Kakek Dewa Setan Agung. Langsung ke dalam alurnya. Di dalam pegunungan, magma merah bergolak, mengubah sebagian besar hutan menjadi reruntuhan. Ada individu kuat yang bertarung di sini. Selama beberapa hari berikutnya, perselisihan terjadi di tempat ini berulang kali. Bakat luar biasa bertarung satu sama lain. Begitu mereka bertemu satu sama lain, tidak ada yang mau tunduk satu sama lain, dan hanya pertempuran yang bisa memutuskan berbagai hal. Pertempurannya sangat sengit. Si Hao mengerutkan kening. Dia melihat makhluk yang lebih kuat. Sekarang berita tentang peti mati tembaga 3 dunia dan Supreme Hall terdengar, itu menciptakan sensasi yang luar biasa. Individu yang kuat datang dari setiap area. Api biru melonjak, cacing tanah yang sangat besar muncul. Panjangnya lebih dari 50 zang. Ini adalah seorang ahli yang nyala api ilahi dinyalakan. Begitu muncul, itu langsung menyerang yang hebat muda istana abadi. Pembunuhan para jenius di alam yang lebih tinggi adalah hal yang biasa terlihat. Jika kekuatan yang berbeda berdiri sebagai oposisi, mereka pasti tidak akan membiarkan generasi muda jenius mereka menjadi dewasa dengan tenang. Namun, ini adalah pembudidaya lepas dan bukan ahli super dari warisan apapun. Ia hanya menginginkan void tombak itu, dan itulah mengapa ia melakukan serangan diam-diam. Pewaris Immortal Palace menembus kehampaan. Dia benar-benar menghilang, menghindari serangan ahli ini. Beberapa lusin cacing tanah panjang zang itu seperti ular raksasa. Itu melingkar di langit, meninggalkan simbol biru. Kemudian, ia dengan cepat bergegas menuju bumi besar. Dengan pembunuhan yang mengakibatkan kegagalan, ia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Anda berani bertindak sembarangan, apakah Anda mengabaikan keberadaan saya? Seorang tetua muncul, tubuhnya terbungkus api hitam. Dia mengulurkan tangan besar ke arah bumi besar. Lebih tua, tubuh utama Yue Chan muncul, memanggilnya.
Ini adalah seorang ahli dari sekte memperbaiki surga yang telah menyalakan api ilahinya. Ia pun sampai di wilayah ini. Cacing tanah memisahkan diri. Itu bersinar saat setengah tubuhnya memasuki bumi. Gerakannya sangat cepat dan ganas. Memenjarakan. Tetua itu berteriak. Dia mengeluarkan manik ilahi yang memancarkan cahaya kuning bumi. Itu mengelilingi hutan pegunungan di bawah, membuat tubuh cacing tanah menjadi kaku, tidak bisa melarikan diri. Inilah perbedaan antara petani lepas dan tanah suci. Yang pertama tidak memiliki artefak berharga yang tangguh, sementara itu berbeda untuk yang terakhir. Mereka memiliki senjata yang benar-benar dapat menekan para ahli di level yang sama. Manik itu adalah Earthwalk Bat, yang sengaja dibuat untuk makhluk yang bergantung pada bumi. Itu segera membuat cacing tanah kehilangan metode mobilitasnya. Weng. Kekosongan terbelah. Murid Immortal Palace muncul. Rambut panjangnya tersebar di belakangnya. Tubuhnya ramping dan kokoh. Cahaya yang menyilaukan terpancar dari dirinya. Kekosongan tombak di tangannya diretas. Puh. Cahaya darah menyembur keluar. Tombak memotong cacing tanah menjadi dua, dan kemudian dengan putaran yang ganas, itu membuat makhluk kuat itu pecah inci demi inci, berubah menjadi kabut berdarah. Seorang ahli yang menyalakan api ilahi terbunuh begitu saja. Darah memercik kemana-mana, membuat tombak kekosongan besar tampak sangat menyeramkan. Mereka yang melihat pemandangan di pegunungan ini semuanya menggigil dalam hati. Makhluk yang menyalakan api dewa terbunuh begitu saja. Segera setelah itu, beberapa makhluk kuat lainnya muncul di wilayah ini. Mereka semua adalah tokoh kuat dari berbagai sekte. Ini menjadi semakin hidup. Saya harus pergi. Si Hao berkata dengan lembut. Tidak ada alasan baginya untuk menginjak air berlumpur. Saat berbicara, dia menatap Silver. Itu sudah cukup selama dia membawanya. Wilayah ini menjadi semakin kacau. Setelah informasi tentang peti mati tembaga tiga dunia dan Supreme Hall dirilis, itu memicu sensasi yang luar biasa. Tokoh penting dari sekte yang berbeda semuanya tidak bisa duduk diam. Sebelum pergi, si Hao membayar Piton Village 100 li kunjungan. Dia melihat beberapa orang jahat yang disebutkan kakek ketiga dan diam-diam membunuh mereka, membantu desa Vermilion menangani beberapa dendam. Saya harus melompat keluar dari laut seperti ikan dan tidak lagi dibatasi. Saya ingin bergerak bebas melalui dunia ini tanpa bersembunyi dari siapapun. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia harus menjadi lebih kuat dan tidak seperti dirinya yang sekarang, merasakan ketakutan yang menahannya. Dia akan mengejar kekuasaan dan memperkuat dirinya sendiri. Dia untuk sementara meninggalkan kekacauan ini. Either way, Silver tepat di sisinya. Dia tahu bahwa kesempatan alami yang besar secara alami akan ada di tubuh Silver Phoenix ini. 2 hari kemudian, si Hao dan Silver menghilang. Ketika mereka akan meninggalkan kota pohon cendekia, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada kabut melingkar di depan yang cukup aneh. Dia sangat berhati-hati, ingin memutarnya. Namun, pada akhirnya, dia menemukan bahwa seluruh tempat itu seperti ini. Ini adalah formasi penyegelan yang bagus. Perak sangat gugup. Sepasang mata besar yang mengalir dengan sinar gelap bergerak. Namun, itu tidak mengatakan apa-apa, dengan patuh tetap di sisinya. Sungguh pengeluaran yang sangat besar, untuk langsung menutup wilayah ini. Si Hao menghela nafas kagum. Jelas bahwa ahli sekte besar bergegas ke sini dan menyegel tempat ini untuk menangkap wanita berambut perak. Dia membangunkan batu pemukul ilahi. Keduanya menelitinya bersama dan menemukan jalan keluar. 2 hari kemudian, riak muncul di area berkabut, dan mereka pergi tanpa suara. Si Hao melihat ke belakang. Itu adalah rawa. Pasti akan ada pertempuran hebat antara banyak pembudidaya. Silver,
Apa kau tahu di mana peti mati tembaga tiga dunia itu? Bagaimana kalau Anda memberitahu saya di mana Supreme Hall berada? Ketika mereka jauh, si Hao tiba-tiba berbicara. Bulu perak segera berdiri satu demi satu. Itu menatapnya dengan mata yang besar. Jangan terlalu tegang. Aku hanya bertanya sambil lalu. Si Hao tersenyum dan berkata. Segera setelah itu, dia tiba di kota prefektur. Dia menemukan bahwa pertempuran antara tingkat jenius ini belum dimulai dan masih ada periode waktu sebelum itu. Kita masih harus pindah ke kota prefektur lain agar sedikit lebih aman. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Setelah melakukan perjalanan beberapa puluh ribu li, dia pergi jauh dari daerah itu, dan baru kemudian dia berhenti. Dia membelah kota besar dan masuk, mengambil tempat tinggal. Alasan utama keputusannya adalah untuk belajar lebih banyak tentang situasi saat ini. Itu karena desa Vermilion terlalu terpencil, dan bahkan kakek ketiga, seorang senior yang telah pergi berkultivasi sebelumnya hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang dunia luar. Ini adalah provinsi petir, dan sebenarnya dekat dengan provinsi 5 elemen. Ketika dia menerima informasi ini, si Hao merasa sulit untuk tenang. Selain berkultivasi, ada satu hal penting yang ingin dia lakukan, yaitu mencari kakeknya. Provinsi 5 elemen adalah tempat gunung abadi berada. Setiap kali dia memikirkan kakeknya, si Hao akan merasa hangat di dalam, tetapi juga sedikit kesakitan. Orang tua itu telah membayar begitu banyak untuknya, tetapi dia tidak pernah bisa bertemu dengannya. Ketika dia masih sangat kecil, kakeknya telah menemukan darah asli dari binatang buas, tetapi pada akhirnya, dia diburu oleh Pisiu. Dan salah satu tangannya diambil. Setelah itu, dia bahkan terjebak selama lebih dari 10 tahun. Setelah kembali, hal pertama yang dilakukan kakek 15 adalah mencarinya, membawa pil dewa bersamanya. Namun, ketika dia menemukan apa yang terjadi di Stone Capital dan mempelajari kebenaran, dia merasa seolah-olah pisau berputar di dalam dirinya, merasa sangat mengerikan. Dia sangat marah dan melakukan pembantaian besar-besaran. Kemudian, kakek 15 membawa Aman bersamanya ke Gunung Abadi, tetapi mereka diserang dan terluka parah. Banyak darah yang keluar dari batuk. Kemudian, dia tiba-tiba memasuki alam yang lebih tinggi. Kakek, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Si Hao berkata dengan lembut. Dia merasa sedikit sakit di dalam. Dia tidak khawatir dengan orang tuanya, karena dengan hubungan mereka dengan Qin Hao, Gunung Abadi akan berani bertindak secara acak. Hanya saja, Dewa Setan Agung memasuki alam yang lebih tinggi secara tidak terduga, pergi melalui formasi transportasi Gunung Abadi. Meskipun Qin Clan selalu mengatakan bahwa Gunung Abadi alam yang lebih tinggi tidak mempersulit kakek 15 dan telah lama mengizinkannya pergi, si Hao masih khawatir. Meski merupakan provinsi tetangga, jarak antar provinsi masih terlalu jauh. Provinsi manapun di sini berkali-kali lebih besar daripada alam yang lebih rendah. Bisa dibayangkan betapa besarnya jarak itu. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator, jika mereka hanya mengandalkan terbang, dihadapkan pada wilayah tak terbatas ini, masih butuh waktu bertahun-tahun sebelum mereka dapat mencapai wilayah lain. Jika seseorang ingin melintasi provinsi dan menuju jarak, seseorang harus meminjam formasi transportasi dari beberapa kota besar, atau jarak yang sangat jauh ini akan membuat siapapun merasa pusing. Si Hao membayar sepotong bahan berharga yang dia bawa dari alam bawah. Bisa dibilang pengeluarannya besar. Kemudian, hanya setelah beberapa hari dia naik formasi transportasi kuno dan mengikuti sekelompok pembudidaya melalui kekosongan menuju provinsi 5 fase. Jika seseorang ingin melintasi provinsi, itu sangat sulit. Pengeluaran untuk menggunakan formasi transportasi ini saja sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh orang normal. Kemudian,
Dia memasuki beberapa formasi lagi di provinsi ini dan melakukan perjalanan beberapa kali lagi. Dia akhirnya menemukan gunung abadi dan mulai mendekatinya. Saya akan berkultivasi sambil mencari kakek. Ini adalah keputusan yang dia ambil. Selama proses ini, Silver memasuki kondisi tidur. Tubuhnya bersinar di dalam, berkedip-kedip dengan semua jenis simbol seolah sedang pulih. Si Hao meletakkannya di kantong surga dan bumi. Masih ada 10.000 li ke gunung abadi, kata si Hao lembut. Begitu dia memasuki provinsi 5 elemen dan menjadi sedikit lebih dekat ke gunung abadi, dia mendengar beberapa rumor. Ada beberapa pembudidaya yang berdiskusi di dalam kota besar itu. Klan Qin sangat luar biasa, benar-benar menghasilkan pemuda yang luar biasa. Untuk satu orang yang memiliki 2 tulang abadi, menyapu semua orang di alam kultivasi yang sama dan menerobos semua lawan. Petik 2. Selama tahun ini, kekuatan Qin Hao mengguncang semua provinsi 5 elemen, melihat ke bawah semua lawan di level yang sama dan menghadap ke dunia. Dalam konfrontasi di ranah kultivasi yang sama, tidak ada yang bahkan bisa bertukar lebih dari 3 pukulan dengannya. Rumor mengatakan bahwa salah satu tulang abadi berasal dari alam bawah, bahwa itu milik kakak laki-lakinya. Saya ingin tahu apakah ini benar atau salah. Petik 2. Kecilkan suaramu. Jenis hal ini tidak dapat dibicarakan secara sembarangan. Ada beberapa orang yang telah diperingatkan dan dicambuk oleh Immortal Mountain. Ada beberapa yang bahkan kehilangan nyawa karena ini. Petik 2. Si Hao agak tidak bisa berkata-kata. Sepertinya gunung abadi menghapus jejaknya, tidak ingin kecemerlangan Qin Hao tercemar oleh bayangannya dan menyembunyikan namanya. Harinya akan tiba ketika Anda akan menunjukkan kepada mereka semua dengan pencapaian terbesar. Kamu kembali, dan meskipun kamu tidak memiliki tulang makhluk tertinggi lagi, kamu masih bisa berkuasa di antara teman-temanmu. Kata batu pemukul ilahi, mengungkapkan ketidakpuasannya. Beberapa orang terus membahas ini, tetapi mereka tidak lagi berbicara tentang latar belakang salah satu tulang asli Qin Hao. Kali ini, akan ada pertarungan hebat antara para jenius di 3.000 provinsi. Ini adalah acara besar yang pasti akan menjadi sesuatu yang dinantikan. Saya ingin melihat, seberapa jauh Qin Hao dari Gunung Abadi, betapa briliannya dia. Petik 2. Yi, orang lain dari Tanah Suci datang. Qin Hao adalah surga yang menantang, disukai oleh beberapa tanah suci, ingin terhubung dengan klan Qin dalam pernikahan. Mereka semua adalah wanita surgawi yang cantik. Petik 2. Si Hao tenang. Apa diskusi mereka? Dia mengerti sedikit lebih banyak tentang Gunung Abadi. Gunung Abadi adalah raksasa yang kuat. Provinsi ini jelas merupakan wilayah kekuasaan mereka. Meskipun si Hao ingin mengungkap lebih detail, dia harus bertindak hati-hati. Jika tidak, jika seseorang mengetahui bahwa ada seseorang yang mencoba membongkar Gunung Abadi, pasti akan ada bencana besar. Dia menggunakan waktu setengah bulan penuh, menggunakan semua jenis metode sebelum mendapatkan sedikit informasi berharga. Itu membuatnya sangat terguncang. Ketika seseorang berbicara tentang Gunung Abadi, mereka menyebutkan si Ziling. Ketika dia memasuki alam yang lebih tinggi, dia menimbulkan kekacauan besar, mendatangkan malapetaka di Gunung Abadi. Dia sangat marah. Ketika si Hao mendengar informasi ini, dia segera merasakan gelombang kegugupan di dalam. Dia merasa sangat tidak nyaman. Mengapa si Ziling berani menimbulkan masalah di Gunung Abadi? Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya. Rumor mengatakan bahwa dia datang dari alam yang lebih rendah, dan bahwa dia adalah ayah Qin Hao. Kalau bukan dia dan orang lain yang menimbulkan masalah, mereka pasti langsung dibunuh, kata seseorang, melanjutkan penjelasannya. Si Hao mendengarkan tanpa menyela. Setelah si Ziling menyebabkan kekacauan di Gunung Abadi, beberapa orang menemaninya.
Mereka menuju Pulau Vien untuk mencari sesuatu, tetapi mereka akhirnya kembali dengan sedih. Saat dia mendengar ini, jantung Si Hao berdebar kencang. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia sudah mengerti bahwa Pulau Vien dibagi menjadi dua bagian. Setengahnya adalah area berbahaya, sedangkan setengah lainnya adalah penjara yang mengurung banyak ahli dan iblis ganas. Si Hao segera membuat asosiasi. Kemudian, darahnya mulai mendidih dan kemarahan melonjak. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan suara gemetar, "Di mana kakek?" Selain itu, dia tidak pernah mengira si Ziling akan berakting dan pergi ke sana. "Kakek, aman." Hati Si Hao bergetar dan air mata hampir mengalir. Dia berbalik dan meninggalkan kota besar itu. Dia berlari sendirian melewati pegunungan sambil meraung keras. "Kakek, aman, kalian semua harus baik-baik saja." Si Hao berteriak dengan keras. Darah di tubuhnya membara, dan dia tidak bisa mencegah air matanya mengalir. Dengan gigi terkatup, dia berkata, "Gunung Abadi, Klan Qin, aku belum selesai dengan kalian semua." Kakek 15 memiliki tempat khusus di hatinya. Meskipun mereka telah dipisahkan sejak lama, dia seperti kepala desa Batu Si Yunfeng, salah satu orang terpenting di hatinya. Dia tak tergantikan. Itu karena dia tahu bahwa kakeknya sangat baik padanya. Semua itu demi dirinya. "Kakek, kamu di mana?" Mata Si Hao meneteskan air mata panas. Dia sangat khawatir. Dia merasakan kebencian yang luar biasa terhadap Gunung Abadi. "Saya tidak bisa menggunakan nama Si Hao sekarang. Mulai hari ini, saya akan dipanggil Huang Tian. Bahkan jika itu adalah alam yang lebih tinggi, saya masih akan bergerak tanpa hambatan. Aku harus segera bangkit." Si Hao bersumpah. Dia berasal dari daerah gurun. Sebelumnya, dia menggunakan nama Hao Tian, dan sekarang dia datang ke alam yang lebih tinggi. Dia memutuskan untuk menggunakan nama Huang Tian. Dia akan menyapu semua musuhnya. Meskipun Si Hao merasa tidak puas di dalam, dia masih merasa bahwa kakeknya sendiri masih hidup. Meskipun si Ziling tidak menemukannya dan akhirnya kecewa, dia tidak putus asa. Ini menjawab beberapa dari masalahnya. "Kakek, aman, kalian semua harus jaga dirimu. Aku akan segera menemukan kalian semua." Si Hao bergumam dengan penuh emosi. Episode ke-628, dengan judul Pulau Vien. Langsung ke dalam alurnya. Si Hao bersiap untuk menuju Pulau Vien. Sebelum berangkat, ada sedikit investigasi yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Pertama-tama dia harus melihat beberapa rumor, dan kemudian bertanya kepada orang lain. Kemudian, dia dengan sengaja membeli semua jenis buku tulang dengan rekaman Pulau Vien untuk memahaminya dengan lebih baik. Tempat itu sangat berbahaya. Meski memiliki peluang besar, 80% orang yang pergi ke sana meninggal. Petik 2. Ini berada di dalam kota besar yang megah. Seorang tetua berambut abu-abu yang menjaga formasi transportasi berbicara. Penampilannya kurus, dan tatapannya tidak jelas. Dia memandang semua orang dan melakukan jenis peringatan ini. Pulau Vien, meskipun tempat ini berada di dalam Provinsi Lima Elemen, itu terletak di perbatasan, membuatnya sangat jauh dari wilayah pusat. Jika seseorang ingin menuju ke sana, mereka harus menarik dukungan dari jenis formasi transportasi besar yang kompleks dan misterius ini. Sementara itu, jenis formasi transportasi super yang dapat melintasi provinsi ini adalah hal-hal yang hanya dapat dimiliki oleh beberapa sekte besar. Yang ini berwarna hijau samar, terbentuk dari beberapa batu aneh. Ada semua jenis simbol kompleks dan misterius yang terukir di permukaannya. Itu bahkan diaktifkan dengan tulang primordial berharga. Itu berputar dengan kekuatan misterius. Altar bersinar. Tulang binatang emas adalah yang pertama hancur, kemudian, dua tulang burung ungu terbelah,
tumpukan tulang berharga yang digunakan sebagai pengorbanan terbakar dan menunjukkan kekuatan ilahi mereka. Orang bisa melihat betapa besar konsumsinya. Sekte besar biasa bahkan tidak akan bisa mengoperasikannya. Dengan suara hong, simbol memenuhi udara. Formasi besar mulai dimulai, dengan cepat menembus kehampaan dan membentuk jalur cahaya hijau samar yang membentang ke kejauhan. Ada beberapa ribu orang yang masuk ke lorong yang bersinar itu. Mereka semua adalah makhluk yang menuju ke Pulau Vien. Beberapa dari mereka ingin pergi ke sana untuk penjelajahan, tetapi ada juga kekuatan besar yang mengawal penjahat besar keji di sana. Jalur hijau yang redup sangat stabil. Itu menembus kehampaan, menghubungkan ke tempat yang jaraknya beberapa puluh juta li. Orang-orang ini semua masuk dengan tertib, menghilang satu demi satu. Segera setelah itu, sepasang gerbang terang yang sangat besar muncul. Mereka dengan cepat mencapai tujuan mereka. Ini melakukan perjalanan melalui kehampaan, melintasi ruang angkasa dan melintasi jarak yang sangat jauh untuk tiba di tujuan seseorang dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak banyak orang kali ini. Seseorang berbicara dari gerbang terang. Orang ini berjaga-jaga di sini di tujuan yang ditentukan. Seorang penjaga ditempatkan di sini untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ada lebih dari 10.000 yang datang terakhir kali, sayang sekali banyak yang memasuki Pulau Vien tidak pernah kembali. Seorang tetua berbicara sambil menghela nafas. Jenis formasi hebat ini hanya akan dimulai setiap setengah bulan, dan itu hanya akan digunakan ketika setidaknya ada beberapa ribu orang yang ingin menggunakannya, karena hanya dengan begitu keuntungan akan menutupi biaya pengaktifannya. Jika mereka tidak melakukan ini, bahkan sekte besar tidak akan mampu menanggung kerugian. Jika seseorang ingin bepergian sendiri, kecuali mereka memiliki harta yang mengejutkan dunia, orang itu harus mempersembahkan harta surgawi dalam jumlah yang sama dengan yang dilakukan ribuan hingga lebih dari 10.000 orang. Si Hao keluar dari lorong. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Langit gelap, dan dia bisa merasakan sedikit tekanan. Tempat ini tidak memiliki sinar matahari sepanjang tahun, selalu tertutup kabut. Pulau Vien, meskipun memiliki nama pulau, pulau itu tidak terletak di lautan, juga tidak di perairan normal manapun. Itu malah melayang di langit, tidak pernah jatuh. Kalian semua tidak bisa melihatnya dari sini. Anda harus melewati 800 li kabut sebelum Anda benar-benar berada di dalam pulau, kata seorang tukang perahu. Dia berjalan untuk meminta pelanggan untuk mengantarkan mereka ke sana. Cuma 800 li, kita bisa terbang ke sana. Mengapa kita membutuhkan kapal feri? Seseorang mencibir. Setelah berbicara, dia melangkah ke artefak berharga dan terbang ke udara, dengan cepat pergi menjauh. Namun, setelah hanya melakukan perjalanan beberapa puluh li, tangisan ketakutan terdengar. 800 li kabut sangat menakutkan. Orang normal tidak bisa melewatinya. Seorang tukang perahu lain berjalan untuk mendapatkan bisnis. Semua orang kaget. Daerah berkabut ini sama sekali tidak normal. Beberapa individu yang terbang keluar semuanya kembali dalam keadaan menyesal. Mereka semua terluka parah dengan tulang patah dan otot robek. Luka mereka parah. Bisa kembali hidup-hidup tidaklah buruk. Anda harus memahami bahwa ada banyak bahaya yang tak terhitung di dalamnya, kata seorang penatua. Akibatnya, semua orang menghilangkan keraguan mereka dan menaiki perahu. Mereka memilih metode yang lebih aman untuk mendekati pulau itu. Si Hao melakukan hal yang sama. Dia berdiri di atas perahu sambil mengamati sekeliling dengan cermat. Kabut di depan menjadi semakin tebal, dan menjelang akhir, sulit untuk melihat pemandangan dengan jelas. Jika tidak ada pemandu, sangat mudah tersesat. Perahu ini tidak bergerak di atas air melainkan terbang di angkasa. Itu disempurnakan dari jenis material yang sangat spesial di Pulau Vien.
Itu membawa pancaran kilat dan bisa melakukan perjalanan di udara. Yi, apa itu? Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan. Di kabut 100 zang, ada sepasang lentera seperti mata merah berdarah. Itu berkedip dengan pancaran es dingin dan diliputi dengan niat membunuh yang padat. Tanpa diragukan lagi, ini adalah makhluk besar yang bisa terbang melalui wilayah berkabut. Ia menatap semua orang di perahu. Semuanya, kalian semua pasti merasa perjalanan ini sangat berharga sekarang, kan? Jika kalian semua terbang sendiri, akan ada bahaya yang tak ada habisnya menunggu, kata tukang perahu itu. Dia menyalakan lampu tulang di atas kapal, dan kemudian, itu benar-benar aneh. Sepasang mata merah tua tertutup dan binatang misterius itu diam-diam mundur, niat membunuhnya menghilang. Perahu itu berjalan cukup lambat. Itu jelas menghindari beberapa area berbahaya. Ini membuat semua orang cukup terkejut. Itu sudah seperti ini bahkan sebelum mereka mencapai pulau, jadi orang bisa membayangkan betapa keji lingkungan di dalamnya. Si Hao duduk di atas perahu dengan mata tertutup. Diagram 10.000 roh muncul di dalam hatinya. Dia diam-diam mempelajarinya, tidak membuang waktu bahkan dalam perjalanan ini. Dia tahu bahwa hanya dengan terus meningkatkan kekuatannya dia akan mampu menjelajah tanpa hambatan melalui dunia ini, tidak terbelenggu oleh apapun. Setelah memasuki alam yang lebih tinggi, dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah menggunakan teknik kunpeng atau teknik berharga apapun yang begitu simbolis, atau dia akan segera menimbulkan keributan dan membuat orang lain melihat identitasnya. Diagram 10.000 roh adalah sesuatu yang dapat mengubah busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Semakin si Hao memahaminya, semakin dia merasa damai. Setelah dihidupkan kembali, dia selalu mempelajarinya. Kami tiba. Lama kemudian, perahu sudah berhenti. Semua orang turun dari kapal satu demi satu. Ini adalah pulau yang sangat besar. Itu seperti benua yang melayang di kehampaan. Itu menutupi area ini seperti awan gelap yang besar, membawa gelombang aura kuno kepada semua orang. Kami akhirnya tiba. Ini adalah Pulau Vien yang legendaris. Ini benar-benar sangat besar, setidaknya berukuran 10.000 li. Saya bisa merasakan energi misterius di sini. Petik 2. Ini akan menjadi tempat latihan untuk mengasah diri. Jalan saya untuk menjadi kuat dimulai dari sini. Petik 2. Beberapa anak muda berkata dengan lembut. Mereka semua senang dan gugup. Sementara itu, mereka yang sedikit lebih tua relatif lebih pendiam tanpa banyak bicara. Mereka hanya dengan tenang mengamati sekeliling mereka. Beberapa lusin perahu mencapai pantai satu demi satu, dan kemudian beberapa ribu orang berjalan ke darat pada waktu yang hampir bersamaan, berjalan ke pulau yang sangat besar, misterius, dan berbahaya ini. Si Hao memperhatikan bahwa ada beberapa individu yang luar biasa dari grup ini. Mereka menahan energi darah mereka, membuat mereka tampak seperti roh jahat yang tidak aktif. Mereka benar-benar kuat dan seharusnya menyalakan api ilahi mereka. Selain itu, ada beberapa anak muda yang juga sangat mengejutkan. Dia bisa langsung tahu bahwa bakat alami mereka luar biasa. Selain itu, mereka semua memiliki budak yang kuat yang mengikuti dan melindungi mereka. Mungkinkah ada bakat luar biasa yang tersembunyi di dalamnya? Si Hao tercengang. Dia melihat satu atau dua anak muda yang sangat luar biasa, seperti naga yang bersembunyi di dalam sekelompok binatang. Haha, akhirnya tiba. Ini adalah tempat yang berbahaya, tetapi juga tempat keberuntungan alami. Aku akan menemukan makam abadi yang legendaris dan menggunakan darah abadi untuk menciptakan tubuh yang tak tertandingi. Seorang pemuda yang mengenakan jubah ungu tertawa terbahak-bahak. Banyak orang berbalik, mendengus ke arahnya. Mereka tidak senang dengan sikap flamboyannya. Apa yang kalian semua lihat? Pemuda itu meraung. Kemudian,
Gelombang energi darah yang sangat besar merembes keluar. Gambar kosong dari binatang besar muncul di belakangnya. Itu menyeramkan dan ganas, dan auranya menekan semua orang. Apa? Taoti. Semua orang kaget. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi mundur, tubuh mereka terasa dingin. Pemuda ini adalah seorang Taoti, identitasnya jelas tidak biasa. Ada beberapa pelayan tua di sekitarnya juga. Setiap mata mereka dalam. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun dan melindunginya. Taoti adalah salah satu makhluk paling kuat di dunia. Itu bisa melahap dunia. Ketika dibudidayakan sampai puncak, mereka bahkan akan mampu melahap semua jenis hukum alam. Begitu sosok luar biasa ras mereka matang, mereka akan menjadi tak tertandingi. Di kejauhan, seseorang mendengus. Itu adalah pemuda yang memakai bulu emas. Sinar keemasan melingkari di sekelilingnya, bersinar sangat cemerlang. Pemuda ras luan emas kuno. Seseorang berkata dengan suara rendah. Ini juga merupakan perlombaan yang kuat yang jumlahnya sedikit. Namun, ketika seseorang muncul, itu akan membuat semua orang di wilayah itu menggigil dingin. Apakah Anda tidak mau mengalah? Kita akan bertemu lagi di pulau sebentar lagi. Pemuda Taoti tertawa keras. Sepertinya orang yang datang kali ini tidak sederhana, seorang tokoh generasi tua berkomentar dari samping. Ada banyak balapan yang datang. Mereka semua adalah sosok yang tangguh. Kenyataannya, Si Hao juga menyadari bahwa mereka tidak biasa. Terlepas dari makhluk yang memiliki api ilahi mereka menyala, yang paling dia perhatikan adalah pemuda yang diam. Wajah orang itu pucat dan matanya redup, hampir agak tertekan. Dia tidak pernah mengatakan apapun sejak awal, tetapi Si Hao merasa bahwa orang ini sangat menakutkan. Ayo pergi ke pulau. Tidak ada bentrokan yang terjadi pada akhirnya. Beberapa ribu orang menuju pulau bersama. Tidak banyak tumbuhan di sini, dan diselimuti kabut sepanjang tahun. Bumi besar itu kering dan keras. Bebatuan yang sangat besar dapat dilihat dari waktu ke waktu. Pulau Vien dibagi menjadi dua wilayah. Salah satunya adalah wilayah penjara, dan yang lainnya adalah tempat yang secara alami berbahaya. Sekarang, mereka bisa melihat wilayah penjara. Itu adalah bentangan yang gelap. Semua konstruksi terbuat dari emas hitam dan bahan berharga lainnya. Itu tidak bisa dihancurkan. Ada juga karakter master sekte yang mengukir formasi abadi untuk menekan tempat ini. Ada banyak individu yang kuat dan setan ganas yang dikurung di dalamnya. Tidak ada kekurangan dewa surgawi di dalamnya juga. Cepat bergerak. Ketika mereka mendekati penjara yang berkedip-kedip dengan kilau hitam dingin, mereka bisa melihat beberapa kepala penjara yang mengacungkan cambuk panjang yang berkedip-kedip dengan simbol. Mereka mengobrak-abrik sekelompok narapidana yang tangan dan kakinya diikat dan kultivasi mereka disegel, mengawal mereka ke sebuah tambang. Begitu seseorang dikurung di penjara hitam Pulau Vien, itu berarti bahwa seseorang hampir tidak akan pernah mendapatkan kembali kebebasannya. Ada beberapa makhluk yang memiliki api ilahi menyala di antara mereka. Hal yang paling tragis adalah setelah datang ke sini, mantan ahli semuanya akan berubah menjadi pekerja keras. Mereka akan memasuki tanah terkutuk dan pergi ke bawah tanah untuk menambang. Ini adalah gaya hidup yang menyedihkan, yang serba hitam tanpa sinar matahari. Rumor mengatakan bahwa Pulau Vien ini awalnya menampung penguasa iblis tertinggi yang mencapai posisi yang tak tertandingi. Bertahun-tahun yang lalu, dia sebelumnya telah menyapu setiap sekte dan menjadi makhluk tertinggi dari sebuah generasi. Ketika dia mencapai tahun-tahun terakhirnya, dia ingin menerobos batas dunia ini dan benar-benar melampaui, tetapi pada akhirnya, dia menarik hukum alam Dao abadi. Petir turun, benar-benar meledakkan pulau suci yang kaya dengan obat-obatan berharga dan esensi spiritual ke dalam kehancuran. Tidak ada lagi kekuatan hidup,
dan tempat ini menjadi kusam dan sunyi. Seseorang menghela nafas dan berkata, "Selama pertempuran itu, penguasa iblis tampaknya hampir melampaui batas. Langit dan bumi dihancurkan, dan bahkan hukum alam Dao abadi dibelenggu." Rumor mengatakan bahwa itu membantai makhluk terlarang yang muncul di dalam petir Dao abadi. Pada akhirnya, penguasa iblis itu mati. Dagingnya menyatu dengan pulau itu, tidak membiarkan tempat ini pecah. Selain itu, petir abadi diarahkan ke tempat ini, menciptakan banyak material berharga langka sebagai hasilnya. Selain itu, di dalam area berbahaya legendaris, ada makam abadi yang muncul. Itu milik makhluk terlarang itu. Setelah bertahun-tahun berlalu, banyak hal supernatural telah terjadi di pulau ini. Pembantaian telah pecah, dan beberapa dewa surgawi bahkan jatuh di sini. Alhasil, tempat ini kemudian dikenal dengan nama Pulau Vien. Separuh adalah penjara, separuh lainnya adalah tempat berbahaya. Pilih kemana Anda ingin pergi. Setelah memasuki pulau, seseorang datang untuk mengawasi semuanya, memberitahu semua orang tentang beberapa keadaan yang harus mereka ketahui. Si Hao memilih penjara hitam dan menuju ke arah itu. Hanya beberapa ratus orang dari ribuan orang yang memilih datang ke sini. Yang lain semua memutuskan untuk pergi ke daerah berbahaya, karena meskipun tempat itu lebih berbahaya, ada peluang alam yang besar juga. Wilayah penjara hitam memiliki banyak tambang kuno yang terkenal. Ada beberapa material berharga langka di dalamnya. Seseorang bahkan telah menggali patah tulang yang sebelumnya telah diwarnai dengan darah makhluk tertinggi. Keberadaan terpenting yang berada di ambang melampaui langit dan bumi ini berdiri di puncak. Darah mereka mengandung kekuatan misterius yang tak terbayangkan yang tidak akan pudar setelah puluhan ribu tahun. Sesuatu seperti ini bisa langsung disempurnakan menjadi pil ilahi. Biasanya, pengawas penjara mendesak para tahanan untuk menambang dan menggali lebih dalam, tetapi mereka juga mengizinkan orang luar untuk menjelajahi tambang kuno. Namun, 70% dari apa yang ditemukan orang luar harus diserahkan. Bawah tanah di sini dikutuk. Ada kekuatan misterius yang akan menempatkan nyawa orang-orang di dalamnya dalam bahaya dari waktu ke waktu. Jika tidak, mereka tidak akan membukanya untuk orang luar. Jika seseorang ingin menggali sesuatu darinya, harganya sangat mahal. Si Hao datang, memilih wilayah penjara karena dia ingin mencari informasi tentang kakeknya dan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi. Dia merindukan kakek terhormat yang sudah lama tidak dia lihat selama ini. Dia mengkhawatirkan keselamatan kakeknya. Tanpa diduga, bahkan tanpa menyelidiki terlalu dalam, dia sudah mendapatkan informasi tentang kakeknya setelah baru saja datang ke sini. The Great Demonic God Grandpa 15 sebenarnya adalah sosok yang terkenal di sini. Episode ke-629, dengan judul Informasi tentang kakeknya. Langsung ke dalam alurnya. Kalian semua lebih baik berperilaku baik. Jangan berpikir bahwa hanya karena satu orang pecah maka Anda semua memiliki harapan untuk membebaskan diri. Izinkan saya memberitahu Anda sekarang bahwa hal seperti itu hanyalah angan-angan. Seorang kepala penjara melambaikan cambuk hitam panjang di tangannya. Kekuatan petir berkedip-kedip, dan dengan suara "pa", itu mendarat di tubuh beberapa narapidana, mengoyak daging mereka dan menyebabkan darah memercik keluar. Tidak ada hak atau kebebasan untuk dibicarakan di sini. Orang bersenjata tunggal itu tidak bisa hidup lama. Meskipun dia melarikan diri, tidak ada tempat baginya untuk bertahan hidup di Pulau Vien ini. Dia pasti sudah mati di kedalaman pulau. Kepala penjara itu kejam, dengan keras memperingatkan para tahanan yang sudah lama tidak dikurung, memberitahu mereka bahwa jika ada di antara mereka yang berani melarikan diri, mereka akan segera dibantai. Mereka semua memiliki belenggu dan borgol yang terbuat dari bahan khusus. Tidak ada kekurangan ahli tertinggi yang kuat di antara mereka, tetapi setelah memasang belenggu ini,
mereka tidak bisa memberontak sama sekali. Mereka semua menjadi tahanan. Biar kuberitahu kalian yang melupakan kalian, meskipun itu adalah dewa, mereka tetap harus patuh mengikuti aturan dan tidak bisa bertindak sembarangan. Kepala penjara mencaci dan mengancam. Dia menunjuk ke depan dan berkata, "Apakah kamu melihat? Di dalam tambang kuno itu adalah makhluk yang telah menyalakan api ilahi mereka. Ada beberapa puluh dari mereka, semuanya patuh dan tidak berani main-main. Itu karena mereka tahu bahwa hasil dari menantang otoritas adalah kematian." Petik 2. Tambang kuno itu cukup istimewa. Itu melepaskan cahaya keberuntungan, jelas mengandung materi ilahi. Itu adalah salah satu tambang besar yang paling berharga, tapi kutukan di dalam tempat ini bahkan lebih kuat. Hanya individu yang sangat kuat yang dapat menambang di sana. Selain itu, ada gunung batu di sebelah tambang kuno ini. Di atasnya tergantung 6 atau 7 mayat, semuanya terkikis oleh cuaca yang keras, tetapi cahaya lemah masih menyala di dalamnya. Mereka semua adalah makhluk yang menyalakan api suci mereka. Ini adalah intimidasi yang kuat. Bahkan dewa terbunuh, memperingatkan semua orang bahwa mereka yang berani memberontak dan mencoba melarikan diri hanya akan memiliki satu tujuan, kematian. Si Hao dan beberapa ratus lainnya tiba di sini, menonton dengan tenang. Mereka bukanlah tahanan, jadi mereka secara alami tidak akan menerima hukuman apapun. Mereka hanya menonton adegan peringatan ini. Kakek telah menembus belenggu dan berhasil menerobos, apakah dia masih di pulau ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat khawatir. Pulau ini berbahaya. Semuanya, silakan lewat sini. Seseorang membimbing kelompok orang luar Si Hao, membawa mereka ke wilayah pertambangan di sepanjang gang. Ada banyak tambang kuno di sini. Beberapa telah digali selama beberapa puluh ribu tahun, tetapi masih ditambang. Lubang besar bisa dilihat di tanah satu demi satu. Mereka semua diberi nomor. Beberapa tambang cukup istimewa, orang dapat melihat cahaya warna-warni muncul dari mereka bahkan dari jauh. Mereka berisi barang-barang hebat di dalamnya. Sayangnya, ranjau ini tidak dibuka untuk orang luar dan hanya tahanan tingkat dewa yang diizinkan untuk menambangnya. Itu karena terlepas dari apa yang digali, mereka semua harus diserahkan. Alasan orang luar bisa datang adalah karena tekanan yang dihadapi penjara hitam dari berbagai sekte, jadi mereka tidak punya pilihan selain membuka sebagian ke dunia luar. Ada satu alasan penting lainnya, dan itu adalah tempat ini terlalu sulit untuk digali. Seseorang membutuhkan ahli sejati untuk masuk jauh ke dalam untuk mendapatkan apapun. Itu berbahaya dan merepotkan. Si Hao tidak datang ke sini untuk menambang dan hanya datang untuk menemukan petunjuk tentang kakeknya. Namun, ketika dia benar-benar mendekati tempat ini, dia masih sedikit terkejut. Ada harta karun di kedalaman bumi yang menyembunyikan barang bagus, dan dia secara pribadi melihat seseorang menggali sepotong besar materi ilahi. Itu adalah sepotong kristal aneh yang berkilau dan tembus cahaya. Ada jejak petir yang tersegel di dalamnya, lampu listrik sangat menyilaukan. Itu diperbaiki di sana dan tidak terburu-buru. Barang bagus. Ini adalah petir dao ilahi, cukup untuk mengejutkan tokoh-tokoh besar. Kepala penjara bergembira. Dia memerintahkan seseorang untuk mengambilnya dan dengan hati-hati menyegelnya di dalam tas yang berharga. Pulau Vien berada di bawah kendali beberapa kekuatan besar, yang paling kuat di antara mereka adalah Gunung Abadi, yang mampu mengarahkan semuanya di sini. Dapat dikatakan bahwa setengah dari sumber daya di pulau ini adalah milik klan Qin. Jika kristal ini dipersembahkan dengan hormat, itu pasti akan membawa kegembiraan dan hadiah dari para petinggi. Bagi para ahli yang membudidayakan petir, jenis petir ini adalah harta karun. Si Hao tergerak.
Dia melihat kilatan petir itu dan samar-samar menemukan beberapa simbol yang tersembunyi di dalamnya. Kurasa aku akan tinggal di sini sebentar, mencari petunjuk kakek dan sekaligus mencoba keberuntunganku. Si Hao berkata dalam hati. Dalam setengah bulan berikutnya, Si Hao memasuki tambang kuno dan mulai berpartisipasi dalam penggalian. Hanya ketika dia benar-benar mulai, dia mengerti betapa menakutkannya pulau ini. Hanya ketika dia memasuki kedalaman bumi seseorang akan tertular oleh kutukan. Setelah kembali ke permukaan, seseorang perlu menghabiskan 2 kali jumlah waktu untuk membersihkan dirinya sendiri. Sementara itu, kekuatan kutukan berbanding lurus dengan kultivasi seseorang. Rumor mengatakan bahwa jika tokoh tingkat Master Sekte datang ke sini, kekuatan kutukan yang mereka derita akan menjadi yang terbesar, cukup untuk memicu air mata surga dan menyebabkan darah turun dari langit. Itu sangat menyeramkan, dan guntur akan bergemuruh. Ada legenda yang menakutkan bahwa ada seorang Master Sekte yang jatuh di sini. Itulah mengapa biasanya, tokoh tingkat atas itu tidak akan muncul di sini karena takut menghasilkan semacam hasil yang tidak disengaja. Biji ini terlalu keras, bahkan lebih tangguh dari logam, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Biji bawah tanah bukanlah sesuatu yang tidak mencapai tingkat raja bisa bergerak. Itu sangat sulit bahkan untuk ahli tertinggi. Tidak heran mereka meninggalkan para narapidana yang berkuasa itu dengan nyawa mereka. Hanya orang-orang seperti mereka yang bisa menggali biji ini. Belenggu itu cukup istimewa. Mereka menekan kekuatan mereka sehingga mereka tidak bisa membalas dendam terhadap para sipir penjara dan kepala penjara, tetapi mereka bisa menggali di bawah tanah. Selama periode waktu ini, Si Hao memasuki beberapa tambang kuno yang berbeda dan dengan sengaja mendekati para sipir dan narapidana. Dia memperoleh cukup banyak informasi. Apakah kamu melihat sipir penjara itu? Dia ingin mencekik ahli bersenjata tunggal itu sampai mati sebelumnya, tetapi pada akhirnya, dia hampir dibunuh oleh orang bersenjata yang dibelenggu itu. Petik 2. Dia secara tidak sengaja mendapatkan berita yang membuat Si Hao merasa sangat gugup. Alisnya melonjak, dan dia hampir meledak karena niat membunuh. Seseorang mencoba mencekik kakeknya sampai mati. Ini membuatnya terbakar amarah. Kakek 15 pernah berada dalam bahaya seperti itu, hampir disakiti sampai mati di sini. Dia melihat ke depan. Itu adalah kepala penjara. Dengan kepala berambut abu-abu di tingkat ahli tertinggi. Dia memegang cambuk yang memancarkan cahaya gelap, saat ini menebaskannya ke sekelompok tahanan. Tulang pipinya tinggi dan bibirnya tipis. Matanya seperti mata ular, dan seluruh tubuhnya terlihat kasar. Para tahanan yang sedikit lebih lambat akan menerima cambukan. Namanya Qin Chengxiang. Dia tampak seperti berumur 50 atau 60 tahun. Usia sebenarnya tidak diketahui. Bagaimana kakekku memprovokasimu hingga hampir mencekiknya sampai mati? Si Hao mengepalkan tinjunya ke dalam. Dia tahu bahkan tanpa berpikir terlalu dalam bahwa kakek 15 memiliki karakter yang pantang menyerah. Setelah menerima penghinaan dan siksaan, dia pasti akan membalas. Lihat. Yang lainnya juga berasal dari klan Qin. Mereka semua mempersulit orang bersenjata itu, rewel dan ingin segera membunuhnya. Petik 2. Seorang sipir mengatakan ini, mencibir bibirnya dan memberi isyarat ke depan. Ada beberapa individu yang datang ke perbatasan tambang kuno, mengayunkan cambuk mereka yang bersinar ke arah para narapidana. Tindakan mereka sengit. Mengapa? Seseorang bertanya tanpa pengertian. Penambang luar cukup penasaran, karena setelah menghabiskan hanya setengah bulan di sini, itu sudah membuat mereka merasa sangat bosan. Menghadapi batu yang lebih keras dari logam sepanjang hari tanpa sinar matahari adalah kehidupan yang membuat orang lain merasa kering dan kusam. Jenis rumor ini dengan mudah menarik perhatian orang. Si Hao bahkan tidak perlu mengoreknya.
Seseorang bertanya, yang sama dengan membantunya mendapatkan lebih banyak informasi. Saya mendengar bahwa orang bersenjata tunggal memiliki pil ilahi, dan sebelum ditemukan, itu diumpankan ke seorang wanita muda, membuat banyak orang dari klan Qin marah. Akibatnya, dia dikirim ke sini bersama dengan sekelompok tahanan. Kata sipir penjara dengan lembut. Dia berasal dari kekuatan besar lain yang tidak cocok dengan murid-murid klan Qin, jadi dia berani mengungkapkan informasi ini. Si Hao tetap diam. Dia telah mendengar sejak lama di alam bawah bahwa ketika kakeknya keluar dari hutan hitam yang dibatasi tanah, selain mengeluarkan artefak magis ilahi, dia juga mendapatkan pil ilahi yang sangat berharga. Tetua itu membawa pil ilahi langka itu dengan bersemangat kembali ke negara batu agar si Hao memakannya, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar kecewa. Setelah sekian lama berlalu, kakek 15 masih membawanya bersamanya, membuat si Hao merasakan kehangatan, tetapi juga jenis perasaan tercekik, serta sensasi kepahitan. Kakeknya kehilangan satu lengan, jadi jika dia memakan pil divine itu, dia pasti bisa menumbuhkan yang lain, namun dia enggan melakukannya, meninggalkannya untuknya sepanjang waktu. Rumor mengatakan bahwa Qin Chengxiang memiliki seorang cucu yang tangguh, seorang jenius yang sangat terkenal di klan Qin bernama Qin Mu. Pil ilahi ditemukan olehnya. Petik 2. Tak perlu dikatakan, Qin Chengxiang merasakan kebencian yang besar karena ini. Jika cucunya memperoleh pil ilahi itu akan memperkuat fondasi daunnya dan memungkinkan budidayanya meningkat tajam. Bukankah itu konyol? Klan Qin ingin mencuri pil ilahi orang lain, dan bahkan memperlakukannya seperti tahanan dan mengirimnya ke sini. Qin Chengxiang bahkan melakukan jenis balas dendam ini, ingin mencekik orang bersenjata itu sampai mati. Itu terlalu berlebihan. Petik 2. Seseorang menggelengkan kepala, merasa itu tidak adil bagi kakek 15. Adapun si Hao, dia menahan amarahnya, menenangkan suasana hatinya sendiri. Matanya dalam. Dia melihat ke arah Qin Chengxiang dan beberapa orang lainnya yang tidak terlalu jauh. Apakah pil dewa itu dimakan oleh Aman? Di mana dia sekarang? Si Hao bertanya dalam hati dengan suara pelan. Pria bersenjata lajang itu adalah satu-satunya yang berhasil meletus dalam 100 tahun. Bagaimana tepatnya dia melakukan hal seperti itu? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Dia menggali sesuatu yang menakjubkan, dan ketika digali, pancaran cahaya cemerlang bersinar, menerangi seluruh tambang kuno. Pria bersenjata lajang itu juga menentukan, langsung melahapnya. Kepala penjara merasa sangat disayangkan, tetapi bahkan lebih dari itu merasakan kecemburuan yang tak berujung. Hal apa sebenarnya itu? Semua orang bertanya. Saya tidak tahu. Bagaimanapun, setelah dia memakannya, seluruh tubuh pria bersenjata itu bersinar, dan belenggu langsung putus. Dia meledak dengan kekuatan dan hampir menamparkan Qin Chengxiang dengan busuk. Dia kemudian membantai jalan keluarnya. Petik 2. Kakek 15 melepaskan pembantaian besar-besaran, menewaskan beberapa lusin ahli klan Qin dan melarikan diri dari wilayah ini, memasuki kedalaman area berbahaya. Kemudian, dia tidak pernah terlihat lagi. Bagaimana dengan gadis yang memakan pil dewa? Apakah dia tidak dikirim ke Pulau Vien? Seseorang bertanya. Dia tidak. Dia tetap di Gunung Abadi. Petik 2. Dengan demikian, si Hao memahami apa yang terjadi, dengan lancar mendapatkan informasi tentang kakek dan Aman. Gelombang kemarahan membakar di dalam hatinya, yang melonjak dengan intens. Dia awalnya akan segera meninggalkan tempat ini untuk separuh lainnya, area berbahaya yang sebenarnya dari Pulau Vien, tapi dia untuk sementara menahan dorongan itu. Kalau tidak, itu akan tampak terlalu mendadak. Setelah memahami bahwa mungkin ada harta karun yang tidak biasa di sini, si Hao juga tergerak. Dia
telah menggunakan 2 murid berkali-kali sebelumnya dan mengoperasikan kekuatan dewa simbolnya sampai batas untuk menyelidiki tempat ini. Yi, benar-benar ada harta karun yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, setelah Si Hao memasuki kedalaman tambang lama, dia menggunakan murid ganda lagi. Ketika dia mengamati dengan cermat tempat ini, dia menemukan pertanda keberuntungan yang menakjubkan. Di bagian paling dalam dari lapisan bebatuan, ada pancaran yang bahkan lebih cemerlang dari matahari. Itu memancarkan cahaya, seolah-olah itu akan membutakan murid ganda itu. Jenis barang apa itu? Si Hao sangat terkejut. Dia menyadari bahwa dia telah menemukan harta karun langka dengan murid ganda. Ini harus sangat menantang surga. Begitu benda jenis ini digali, kemungkinan besar akan memicu sensasi yang luar biasa. Dia segera membangunkan batu pemukul ilahi, merencanakan tentang cara menggalinya. Kita harus menemukan cara. Jika tidak mungkin, maka mari kita mulai sesuatu yang besar, buka penjara hitam dan bebaskan semua tahanan yang terperangkap di sini oleh Gunung Abadi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sudah mengerti bahwa ada banyak tawanan yang dipenjara di penjara hitam yang sebelumnya menentang Gunung Abadi. Jika dia membuka tempat ini, itu akan menimbulkan badai besar. Rumor mengatakan bahwa ada beberapa dewa sejati yang ditekan di penjara hitam. Episode ke-630, dengan judul Pemberontakan dengan Kekerasan. Langsung ke dalam alurnya, Si Hao mengerutkan kening, dan sambil menghela nafas, dia berkata, ada beberapa bahaya tersembunyi. Jika penjara hitam benar-benar memiliki dewa sejati yang disegel di sini, setelah dibebaskan, kita akan berada dalam bahaya juga. Kami tidak bisa melawannya sama sekali. Petik 2. Masalah ini sangat serius. Bahkan jika seseorang mengambil risiko untuk kekayaan dan pindah selama kekacauan, itu masih akan sepadan jika mereka masih hidup setelah itu. Batu penyerang ilahi sangat berhati-hati, merasakan aura yang tidak biasa di sini. Ia meninggalkan tambang biji dan menatap ke penjara logam. Pikirannya segera bergetar. Penjara hitam ini dipenuhi simbol. Hukum alam itu rumit dan misterius, pikirannya menggigil di dalam. Ini adalah formasi yang ditinggalkan oleh sosok tingkat master sekte. Itu sangat luas dan hebat, sulit untuk didobrak. Kami tidak dapat mengambil tindakan tanpa pandang bulu. Formasi ini terlalu tangguh, saya kemungkinan besar tidak bisa menembusnya. Petik 2. Efek dari masalah ini terlalu besar. Mereka berdua meneliti untuk waktu yang lama dan menyimpulkan bahwa ada formasi hebat yang lebih kompleks di dalam penjara hitam yang dibuat dari tangan raksasa alam yang lebih tinggi, membuat mereka lebih berhati-hati. Meskipun aku benar-benar ingin memberikan kejutan yang menyenangkan di Gunung Abadi, melepaskan semua musuh mereka, tapi itu sulit. Si Hao menggelengkan kepalanya. Kemudian, mereka mencapai permukaan. Si Hao mengobrol dengan yang lain di Pulau Vien, mempelajari beberapa informasi yang mencengangkan. Jebakan ini luar biasa. Mungkin ada segel dewa surgawi di sini, yang telah ada untuk waktu yang sangat lama, bertahan selama ini. Namun, belum ada yang melihatnya sebelumnya, jadi itu hanya legenda. Namun, di bagian paling dalam penjara hitam adalah tanah terlarang yang bahkan kepala penjara yang menyalakan api suci mereka tidak akan mau masuk. Mereka tidak akan dengan mudah mendekati tempat itu. Petik 2. Tanda pisah. Si Hao menarik napas dingin dari udara. Penjara hitam di Pulau Vien ini bahkan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Itu bukan penjara biasa. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa bertindak secara acak. Kalian sekelompok tahanan sampah yang lebih rendah, cepatlah dan milikku. Jika Anda tidak menyelesaikan jumlah yang dialokasikan, Anda tidak bisa datang. Petik 2. Di kejauhan, suara makian keras terdengar.
Qin Chengxiang dan yang lainnya mengacungkan cambuk petir mereka, menyerang dan mengoyak daging para narapidana itu. Darah mengalir kemana-mana. Saya tidak bisa melanjutkan lagi, kutukan telah mempengaruhi saya terlalu besar. Saya perlu datang untuk istirahat, atau saya tidak bisa hidup lebih lama lagi, seseorang memohon. Bahkan jika kamu tidak bisa melanjutkan, kamu harus tetap di bawah sana. Anda adalah seorang tahanan, jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meminta sesuatu di sini? Jika Anda tidak ingin turun, kami akan membunuh Anda sekarang. Segera kembali ke tambang. Petik 2. Bagus, tolong tunjukkan belas kasihan. Beberapa narapidana memohon. Pergilah, kalian semua mundur. Cepatlah dan milikku, atau kalian semua akan dipukuli juga. Qin Chengxiang berteriak. Dia benar-benar sombong, melecehkan orang lain tanpa henti di sini. Si Hao berkata dengan lembut. Sekilas tentang niat membunuh merembes keluar. Beberapa hari kemudian terjadi gangguan lagi, karena ada warga yang meninggal akibat penambangan selama beberapa hari berturut-turut. Beberapa mayat dibawa keluar. Banyak narapidana menjadi marah. Karena mereka toh akan mati, apalagi yang perlu ditakuti. Ini memicu hasil yang sangat serius. Penindasan hebat pasti akan mengarah pada pembalasan. Kita harus bergerak. Selama kekacauan, Si Hao dengan tegas mengambil tindakan. Selama hari-hari ini, dia dan batu pemukul ilahi meneliti untuk waktu yang lama, merasa bahwa mereka dapat menembus lapisan terluar penjara sambil tetap menjamin bahwa mereka tidak terseret dalam diri mereka sendiri dan tidak akan terdeteksi. Namun, jika mereka ingin melakukan aksi skala besar, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, ini adalah lokasi yang strategis. Jika semudah itu menerobos, seseorang akan berhasil membebaskan para tahanan sejak lama. Batu penyerang ilahi telah menghabiskan beberapa hari terakhir di bawah tanah. Itu bisa melakukan perjalanan melalui bumi dan mengatur beberapa hal di lapisan terluar penjara. Itu sudah menyiapkan persiapannya, dan sekarang, mereka akan memulai operasi. Tidak ada yang akan menemukan petunjuk. Si Hao bertanya. Mereka tidak akan. Ini adalah formasi hukum alam. Saya menggunakan dual pupil dan menemukan beberapa sambaran petir yang menakutkan di kedalaman bumi dan dengan cerdik membimbing mereka, membuat orang-orang berpikir bahwa itu disebabkan oleh tambang itu sendiri. Pancaran petir yang tersembunyi di bumi akan meledak. Sumber daya paling langka di Pulau Vien tanpa diragukan lagi adalah darah penguasa iblis. Hanya, sudah puluhan ribu tahun sejak setetes ditemukan. Selain ini, ada juga kekuatan terlarang yang tersisa dari kesengsaraan petir Dao abadi. Si Hao dan batu penyerang ilahi memasuki kedalaman tambang kuno, dan kemudian mereka memicu kekuatan petir yang terkubur di bawahnya. Kekuatan ini disegel dalam material khusus, dan pada saat ini, meletus. Hong! Lapisan pertama penjara hitam bergemuruh dengan suara berisik. Petir yang membutakan melesat, dan konstruksi logam itu menembus. Simbol-simbol dimusnahkan, dan cahaya yang menyala-nyala menyinari langit. Segelnya rusak. Pada saat yang sama, beberapa tambang kuno yang penting retak. Ada kilat yang berkedip-kedip di sekitar bawah tanah. Tidak bagus, petir bawah tanah melonjak, ada pecahan Dao abadi yang keluar. Lindungi penjara hitam, jangan biarkan itu rusak. Seorang kepala penjara berteriak dengan keras, atau akibatnya akan terlalu parah. Jika dewa sejati kuno dilepaskan, hanya pikiran saja yang membuat mereka menggigil. Itu akan menjadi bencana yang mutlak. Cepat, tutup petir bawah tanah. Banyak kepala penjara muncul, dan bahkan tokoh-tokoh yang lebih kuat bergegas mendekat. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya gelombang petir terjadi sebelumnya selama tahun-tahun tanpa akhir ini. Ini adalah kesempatan. Dekat dengan tambang kuno, para narapidana pemberontak itu melebarkan mata mereka. Mereka semua merasa bersemangat.
Mereka bergegas menuju petir, ingin meminjam kekuatan ini untuk meledakkan belenggu yang mengikat mereka dan membebaskan diri. Seluruh dunia menjadi berbeda. Energi fondasi bergelombang secara intens. Cahaya ilahi melonjak, membunuh. Seseorang menggunakan ini untuk membebaskan diri dari batasannya. Selain itu, simbol berkedip di sekitar tubuh individu ini, menggunakan metode rahasia khusus untuk memulihkan kekuatan bertarungnya. Kemudian, dengan mata merah, dia membantai para sipir dan membantu orang-orang di sekitarnya untuk melepaskan diri dari belenggu mereka juga dan melepaskan mereka dari larangan mereka. Ini adalah pemberontakan besar. Tepat pada saat inilah Si Hao pergi ke bawah tanah, menerobos lapisan batu yang keras untuk mendekati harta karun bumi. Ini adalah dia dan batu pemukul ilahi sama-sama terkejut. Segera setelah mereka menerobos lapisan batu, mereka menemukan bahwa energi dasar di sini melonjak dan pancaran cemerlang meletus. Sebenarnya ada tanaman yang berakar di sini, bersinar lebih cemerlang dari matahari. Ini adalah rumput aneh yang berwarna keemasan dan transparan. Itu memiliki total 5 daun. Cahaya petir melingkar di sekitarnya, dan suara pipa berderak. Itu meletus dengan kekuatan petir yang tak ada habisnya. Keberuntungan alam yang luar biasa. Jenis rumput apa ini? Ini benar-benar berisi petir yang sangat kuat. Batu pemukul ilahi itu terkejut. Begitu dia mendekat, bahkan sebelum itu benar-benar melakukan kontak dengannya, itu sudah dikirim jatuh keluar oleh busur listrik. Sementara itu, kilauan yang membara melonjak keluar dari tambang kuno. Meskipun Si Hao dan batu penyerang ilahi dengan cepat menggunakan formasi untuk menyegelnya, masih ada pancaran listrik yang merembes keluar, bersinar dengan menyilaukan. Untung saja mereka sudah lama melakukan persiapan. Mereka sudah memicu kekacauan besar, jadi tambang dan penjara kuno semuanya menderita serangan petir. Kalau tidak, jenis pancaran ini pasti akan mengejutkan semua orang di sini. Itu terlalu brilian. Meskipun demikian, masih ada beberapa kepala penjara yang menyalakan api dewa mereka yang penasaran. Mereka melihat ke atas, tetapi mereka tidak turun. 5 rumput daun berakar di dalam batu seukuran kepala manusia. Petir di dalam juga sama gemerlapnya, seolah lautan petir disegel di dalam, bergemuruh dengan suara yang memekakkan telinga. Apa yang terjadi? Itu menghasilkan sebatang rumput, tapi masih tertutup petir. Hebat! Mereka tidak dapat menentukan nilai tangkai rumput atau batu aneh ini, tetapi mereka tahu bahwa itu pasti tidak biasa. Samar-samar Si Hao melihat bahwa di dalam batang rumput dan batu emas ini terdapat beberapa simbol, yang membuatnya sangat bahagia. Itu pasti memiliki nilai belajar yang bagus. Menurut legenda, ketika petir Dao abadi turun, itu menghancurkan penguasa iblis di pulau itu. Mungkinkah simbol-simbol ini hanya pikirannya saja yang membuatnya bersemangat? Cepat, tutup, atau gelombang energi dan kilat di luar tidak akan bisa menyembunyikan ketidaknormalan tempat ini juga. Batu pemukul ilahi mendesak. Meskipun mereka telah memicu pemberontakan, mereka harus bergerak cepat. Keduanya bergandengan tangan, menyegel batang rumput dan batu ini, menempatkan mereka di ruang interior Alu Demonval artefak magis tingkat ilahi. Kemudian, batu pemukul ilahi menelan Alu Demonval sekaligus, menyimpannya di dalam tubuhnya. Perutnya seperti dunia kecil, mampu mengisolasi aura. Pergilah. Kedua individu itu diam-diam kembali ke permukaan. Di permukaan, kekacauan besar sedang terjadi, teriakan pembantaian bergema di langit. Banyak narapidana telah dibebaskan dari belenggu mereka, saling membantu menerobos batasan. Mata mereka merah saat mereka membantai tempat ini. Si Hao diam-diam mengambil tindakan, membantu beberapa orang memulihkan kebebasan mereka. Ini menciptakan efek bola salju. Para tahanan di tambang kuno terdekat semuanya bangkit dalam pemberontakan.
Ini adalah hasil bencana. Meskipun ada makhluk yang telah menyalakan api ilahi mereka yang menindas tempat ini, ada narapidana tingkat serupa yang membebaskan diri dari batasan mereka. Pertempuran besar yang paling menakutkan meletus. Melarikan diri. Pada saat ini, selain dari beberapa narapidana, ada beberapa sipir dan orang luar yang datang ke saya yang melarikan diri ke kejauhan, tidak mau terjebak dalam medan pertempuran tingkat dewa yang menakutkan ini. Kalian semua tidak diizinkan untuk pergi. Beberapa kepala penjara mencoba menghentikan mereka, tetapi ada terlalu banyak orang, semuanya bergegas ke segala arah, jadi bagaimana mereka bisa menghentikan mereka semua? Bunuh semua yang memberontak tanpa ampun. Qin Chengxiang meraung. Dia mencoba menghentikan mereka dengan semua yang dia miliki, karena begitu mereka melihat siapa yang harus disalahkan untuk ini, dia harus mengambil sedikit tanggung jawab juga. Itu karena tambang kunonya adalah yang pertama di mana pemberontakan pecah di dalamnya. Si Hao sengaja melewati tempat ini, mengambil tindakan dalam kekacauan. Tangannya membentuk jejak telapak tangan yang melepaskan pancaran kilat. Sebuah tinju dihancurkan. Qin Chengxiang sangat dingin. Dia menghadapi semua orang dengan seringai nakal, tetapi segera setelah itu, ekspresinya membeku. Puh, salah satu lengannya segera meledak, dan kemudian darah berubah menjadi abu di bawah pancaran petir. Kekuatan macam apa yang dimiliki si Hao sekarang? Dia adalah seorang kultivator di alam ahli tertinggi. Jika bukan sosok paling kuat seperti bakat luar biasa, siapa yang bisa menghentikannya? Kamu, siapa kamu? Qin Chengxiang merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak benar dan berteriak dengan ngeri. Ahli tertinggi yang begitu kuat, namun begitu muda, terlalu langka. Ini pasti seorang jenius surgawi muda yang terkenal. Murid si Hao sedingin es. Pihak lain sebenarnya berani mencoba mencekik kakeknya, jadi orang ini sudah lama mati di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengambil tindakan lagi. Hong. Tinju kedua si Hao menghantam keluar. Petir meletus. Tubuh Qin Chengxiang segera meledak, tetapi darah dan bagian lainnya dengan cepat mengering, tidak berubah menjadi apa-apa di bawah aliran listrik. Meskipun Pulau Vien ditutupi kabut tebal, masih ada beberapa murid klan Qin yang melihat ini. Mereka semua tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget, kamu. Jenis metode ini terlalu tirani dan menakutkan, lebih tangguh daripada para jenius dari klan Qin. Itu membuat mereka gemetar ketakutan. Dengan mengangkat jari si Hao, beberapa sambaran petir menembus ruang di antara alis mereka. Darah mengalir keluar, dan kemudian hamparan kegelapan hangus lainnya bisa terlihat. Beberapa kepala jatuh ke bawah. Banyak orang melarikan diri, beberapa meninggalkan Pulau Vien, yang lain bersembunyi di tepi wilayah aman pulau menunggu kekacauan besar ini berakhir. Si Hao tidak terburu-buru. Dia memasuki wilayah lain, wilayah Pulau Vien yang benar-benar tidak berpenghuni. Itu adalah wilayah berbahaya. Kabut di wilayah ini bahkan lebih tebal. Begitu dia masuk, dia merasakan bahaya tersesat. Selain itu, petir akan melesat dari waktu ke waktu, menghasilkan pancaran yang menyilaukan. Sungguh tempat yang luar biasa. Si Hao tidak takut tetapi malah senang, karena dia merasakan semacam kekuatan hukum kodrat Dao petir. Jika dia berkultivasi di sini, dia mungkin bisa memahami sesuatu. Ini terutama terjadi sejak dia menggali rumput emas aneh dari tambang kuno. Ada simbol misterius yang jelas berkedip-kedip di dalam, cocok untuk diteliti di sini. Kakek, apakah kamu di sini? Si Hao masuk, merasa sangat tidak nyaman di dalam. Dia benar-benar ingin bertemu kembali dengan kakeknya lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.